Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Pradita. Saya adalah dosen pada program studi ilmu komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Putra Bangsa. Pada program studi ilmu komputer di Universitas Putra Bangsa, saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang keahlian saya, yaitu pemrograman web, sistem basis data, logika informatika, dan keamanan jaringan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ilmu komputer, yaitu pemrograman web. Mata kuliah pemrograman web dirancang untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam membuat situs web yang dinamis dan dapat berinteraksi dengan pengguna. Materi dalam mata kuliah ini meliputi pengenalan teknologi web, perancangan alur pembuatan website, penggunaan HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari penggunaan PHP Admin sebagai antarmuka grafis untuk membuat dan mengelola database. Kemudian membuat koneksi antara aplikasi dengan database, serta mengembangkan aplikasi berbasis web dengan PHP dan MySQL, termasuk pengelolaan session. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup: yang pertama, memahami cara memetakan proses bisnis dalam organisasi serta menguasai konsep manajemen informasi, sistem informasi, basis data, pemodelan basis data, database manajemen sistem, dan pengelolaan basis data untuk menyelesaikan permasalahan organisasi melalui pemodelan data dan informasi. Yang kedua, mampu mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola basis data untuk keperluan bisnis maupun organisasi dengan menggunakan teknologi data berbasis SQL atau MySQL guna membangun sistem informasi yang efektif. Capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman web meliputi: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi web dan alur pembuatan website. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan scripting penggunaan HTML. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan CSS dalam pengembangan tampilan website. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan Adobe Reader sebagai salah satu alat bantu pengembangan web. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar PHP, sintaks PHP, dan pembuatan form input. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan PHP Admin sebagai antarmuka grafis untuk pengelolaan database. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu membuat koneksi ke database serta membangun aplikasi web dinamis dengan menggunakan PHP dan MySQL. Mata kuliah pemrograman web diselenggarakan dalam mode tatap muka atau luring dengan dukungan pembelajaran daring atau blended learning melalui platform e-learning yang disediakan oleh Universitas Putra Bangsa. Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk pertemuan kelas, diskusi, praktikum di laboratorium, serta penggunaan learning management system atau LMS untuk materi digital, tugas, dan umpan balik. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa, metode pembelajaran yang digunakan meliputi: yang pertama, ceramah interaktif untuk menyampaikan konsep dan teori dasar. Yang kedua, demonstrasi dan praktek langsung untuk latihan implementasi HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Yang ketiga, project based learning, yaitu mahasiswa bekerja dalam tim untuk membangun proyek nyata. Yang keempat, case method, mahasiswa menganalisis studi kasus nyata dan merancang solusinya. Yang kelima, diskusi dan presentasi untuk membangun kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan berbasis outcome based education dan mengacu pada prinsip penilaian otentik. Terdapat 3 teknik penilaian utama. Yang pertama, tes tertulis, yaitu UTS dan UAS untuk mengukur pemahaman konsep HTML, CSS, PHP, dan basis data. Yang kedua, penilaian kinerja, tugas praktek dan proyek untuk menilai kemampuan teknis dan implementasi. Yang ketiga, portofolio dan presentasi, dokumentasi proyek dan presentasi kelompok untuk menilai kreativitas, komunikasi, dan kerjasama
tim. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini mencakup yang pertama, tim atau project based learning, di mana mahasiswa bekerja dalam tim atau kelompok 3-5 orang membangun sebuah website dinamis. Aspek penilaian meliputi yang pertama, perencanaan proyek, fungsionalitas website, desain antarmuka atau UX, dokumen proyek, dan kerjasama serta kontribusi tim. Yang kedua, selain tim atau project based learning, yaitu menggunakan case method, di mana mahasiswa menganalisis masalah nyata seperti website UMKM yang kurang optimal, lalu merancang solusi berbasis teknologi modern seperti responsive design, progressive web application atau PWA, serta search engine optimization. Aspek yang dinilai pada case method meliputi yang pertama, kedalaman analisis, relevansi solusi, inovasi teknologi, argumentasi dan logika, serta presentasi dan diskusi. Seluruh proses pembelajaran, penugasan, dan komunikasi pada mata kuliah ini dilakukan secara terintegrasi menggunakan e-learning pada Universitas Putra Bangsa untuk mendukung efektivitas pembelajaran dan pengelolaan administrasi perkuliahan secara digital. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi HTML ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari pengenalan tentang website, bagaimana cara membuatnya. Sekarang kita mulai belajar cara membuatnya. Nah, yang pertama kalian pelajari itu harus menguasai bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman untuk membuat sebuah website itu bukan hanya nanti HTML, tapi ada banyak sekali. Ada HTML, kemudian CSS, PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, dan banyak sekali. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai HTML. Untuk capaian pembelajaran yang nanti kita dapatkan, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan dan mempraktekkan scripting HTML. Jadi nanti setelah mempelajari mata kuliah ini, di mana khususnya untuk HTML, diusahakan kalian nanti bisa mempraktekkan dan menggunakan scripting HTML secara benar. Materi hari ini yang akan saya sampaikan ada 3, yaitu ada pengenalan HTML, kemudian teknik HTML, dan struktur dasar HTML. Yang pertama, HTML atau Hypertext Markup Language. Ini merupakan bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Jadi, apa saja nanti yang kita tuliskan di scripting HTML menggunakan teknik HTML, itu nanti yang akan kita tampilkan di browser. Tahu browser ya? Contohnya apa saja browser? Chrome atau Google Chrome, kemudian Firefox, terus Internet Explorer, Netscape, Safari, Opera, dan lain sebagainya. Yang kedua, HTML mendeskripsikan struktur dari halaman web menggunakan markup. Kemudian elemen-elemen HTML adalah blok-blok yang membangun halaman web. Jadi kita nanti belajar teknik itu banyak sekali ya untuk membuat sebuah halaman web, di mana satu baris saja atau beberapa baris itu menampilkan hanya sedikit yang tampil di browser. Jadi kita nanti membutuhkan banyak sekali bahasa pemrograman dari HTML yang harus kita hafalkan. Kemudian elemen-elemen HTML dipresentasikan melalui teks. Jadi perintah-perintah di HTML ada head, title, kemudian dan lain sebagainya, itu dinamakan dengan tag. Tag apa, itu yang ada di HTML. Kemudian web browser tidak menampilkan tag HTML, tapi menggunakannya untuk merender konten halaman HTML, halaman website. Nah, jadi gini,
kalian kan mengetikkan perintah-perintah THTML ya. Nanti yang tampil di browser itu bukan hasil ketikannya langsung, tapi dirender menjadi perintah apa yang kalian tuliskan. Contoh, insert gambar. Kan otomatis nanti tampilan di web browser hasilnya itu gambar, ya kan? Bukan insert gambar. Teks yang kita ketikkan itu tidak tampil lagi di browser, tapi hasil ketikan perintah teksnya itu dirender menjadi sesuatu yang diperintahkan. Kemudian editor yang dapat digunakan untuk membuat halaman HTML antara lain. Nah, jadi nanti kalian prakteknya itu menggunakan aplikasi apa saja. Nah, di sini ada Notepad, Notepad++, Sublime, Dreamweaver, Atom, dan lain-lain. Notepad, tahu Notepad? Di mana Notepad itu? Jadi itu bawaan dari Windows ya untuk Notepad. Menggunakan Notepad ya boleh. Notepad++ lebih lengkap lagi. Sublime juga, Dreamweaver juga lebih lengkap lagi. Nah, sekarang saya tanya, bedanya Notepad dengan Notepad++ apa? Gimana? Fiturnya, fitur apa kira-kira? Tools tambahan, oke. Ada lagi yang lain? Jadi membuat atau menggunakan Notepad dan Notepad+ itu hampir sama. Bedanya ketika kita memasukkan tag HTML di Notepad, itu kita tidak tahu kesalahannya di mana ketika ditampilkan ada error. Tapi kalau kita menggunakan Notepad++, tampilan errornya itu nanti ketahuan di situ, di Notepad++. Error di baris apa, baris berapa, halaman berapa, itu kelihatan. Jadi kita nggak perlu mencari lagi dari awal sampai akhir. Tapi sudah langsung ketahuan di Notepad++-nya. Itu bedanya. Kalau di Dreamweaver misal, kalau Dreamweaver itu lebih lengkap lagi. Settingannya bisa kita atasnya itu buat ngetik, tag-nya, bawahnya udah langsung tampilan. Kalau di Notepad dan Notepad++ kan kita harus menjalankan filenya ke browser. Tapi kalau Dreamweaver enggak, tampilannya sudah langsung muncul di bawahnya. Itu bedanya. Kemudian masuk ke format dasar HTML. Nah, ini kita coba untuk memasukkan perintah atau tag-tag HTML. Cara pengetikannya itu gimana? Yang pertama, jangan lupa ketikan HTML. Dan ketika kita memulai ketikan atau tag HTML, maka diakhiri dengan tag /HTML. Jangan lupa ya, tidak ada /HTML, tapi udah ngetik banyak sekali tagnya, tampilannya nanti teksnya lagi, bukan gambar atau apapun itu. Karena nggak ditutup dengan tag HTML. Intinya error gitu ya. Kemudian urutan dasarnya itu seperti ini. HTML, head, body, kemudian HTML slash. HTML kemudian head. Di dalam head itu ada title. Juga ditutup dengan slash title. Kemudian ditutup dengan slash head. Kemudian mulai lagi body, tempat untuk coding, slash body, slash HTML. Maksudnya tempat untuk coding itu, body kan badan, ya kan? Jadi apa saja yang kalian ketika nanti di body, di dalam body, itu nanti yang akan ditampilkan di browser di halaman kerjanya. Itu ya. Apapun yang kalian perintahkan menggunakan HTML di dalam body, nanti akan ditampilkan di browser. Jadi jangan sampai salah ketik tag-nya. Kemudian jangan lupa ditutup slash body dan yang terakhir slash HTML. Ini urutannya. Ada yang tanyakan? Ya. Nah, titel di sini kan titel kemudian slash titel ya. Kemudian untitled dokumen di sini. Ini nanti yang akan ditampilkan di atas browser. Di atas browser kan ada URL biasanya.
ya kan? Nah, disitulah nanti nama dari halaman tersebut. Titel apa misal google.com. Nah, nanti google.com yang di atas di URL-nya. Ada lagi silakan. Saya lanjutkan ya. Kemudian masih di struktur dokumen HTML ya. Yang pertama HTML itu sendiri, dokumen HTML harus diawali dengan tag HTML dan diakhiri dengan /HTML. Diingat-ingat. Digunakan untuk memberitahu kepada web browser bahwa yang berada di dalam kedua tag tersebut adalah dokumen HTML. Jadi untuk mengetahui bahwa yang dikerjakan itu atau yang dirender oleh browser itu adalah dokumen HTML. Makanya dimulai HTML dan ditutup dengan /HTML. Setelah menuliskan tag HTML, tulis tag penutupnya. Udah ini. Untuk mencegah lupa. Jadi langsung ditulis. Kalian perintah HTML, kemudian di bawahnya langsung ditulis /HTML. Supaya nggak lupa. Biasanya kalau perintahnya udah banyak sekali, itu nanti lupa ngetikkan atau menutup dengan /HTML. Jadi jangan sampai lupa, langsung dituliskan aja di bawahnya, kemudian di tengah-tengahnya itu baru memberikan tag yang lain. Masing-masing tag itu harus ada tag penutupnya. Kecuali ada beberapa tag yang tidak perlu ada tag penutupnya. Itu nanti kita jelaskan nanti. Nah, ini penjelasan untuk struktur dokumen HTML ya. Untuk head, bagian header dalam dokumen HTML. Biasanya berisi judul halaman web. Makanya dituliskan ada titel. Titel itu untuk menuliskan yang ada di dalam head. Nah, head itu berisi judul halaman web. Bentuk umumnya head, kemudian di dalamnya pasti ada titel. Bukan head langsung dituliskan google.com atau facebook.com, itu enggak. Judul halaman web tersebut dimasukkan di dalam titel. Kemudian ada struktur dokumen HTML. Yang berikutnya yaitu ada body atau badan dari website. Di mana body tersebut bagian isi dari dokumen HTML. Kemudian di dalam body itu bisa disisipkan teks, gambar, kemudian video maupun link. Jadi semua konten yang akan ditampilkan di browser itu perintahnya itu dimasukkan lewat body. Tidak ada yang di luar body. Isi yang ada di dalam body akan ditampilkan di halaman web. Tadi. Kemudian tag body dapat pula ditambahkan atribut BG color atau background color. Untuk pewarnaan background dan warna tulisan dengan teks diisi nilai warna body, BG color, yellow, text, red. Ini yang dituliskan di dalam body, ini untuk mengubah warna badan dari website. Berarti di sini nanti warnanya itu kuning semua halaman webnya, teksnya itu nanti warnanya merah. Perintahnya dimasukkan di dalam body, tutup, penutupnya tetap /body, bukan /body BG color yellow, itu enggak. Tapi tetap /body. Kemudian menjalankan file HTML dengan Notepad++. Nah, Notepad++ kan di situ bukan bawaan dari Windows ya. Jadi kalian harus download, kemudian diinstal. Jadi kalian download Notepad++ atau free Notepad++. Nanti banyak sekali di situ, silakan di-download. Nanti kita prakteknya pakai Notepad++ atau Notepad biasa ya, bebas. Kalau mau dipermudah kita mencari errornya, berarti menggunakan Notepad++. Kalau mau belajar dari dasar, berarti pakai Notepad. Gitu ya. Nah, caranya nanti ketika sudah diinstal, kalian tinggal buka saja Notepad-nya, kemudian di sini langsung ke file halaman baru ya. Langsung diketikkan, di situ ada nomor.
urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti ketika ada error sistem atau error webnya, itu nanti di angkanya itu muncul tanda merah beserta barisnya. Kalau ada kesalahan ketik, gitu ya. Kemudian setelah mengetikkan file HTML di Notepad, Notepad+ ya, kemudian cara menyimpannya itu disimpan dengan nama file titik HTML. Jadi formatnya itu format HTML, gitu ya. Jangan kalau simpan secara standar ini nanti formatnya TXT atau teks. Kalau sudah format HTML, itu nanti ikonnya berubah menjadi browser, icon dari file tersebut. Jadi ketika diklik 2 kali atau dibuka, itu nanti masuknya ke browser. Gitu. Itu cara pertama untuk membuka hasil dari ketikan kita di Notepad+ ya. Cara yang berikutnya itu menggunakan fitur yang ada di Notepad++ langsung. Menggunakan run, kemudian launch in Firefox, Internet Explorer, dan lain-lain. Kalian bisa milih sendiri browser yang akan digunakan untuk membuka file tersebut. Itu ya. Biasanya yang kalian install itu browsernya pakai apa umumnya? Google Chrome ya. Google Chrome. Ada yang masih pakai Internet Explorer? Nggak ada ya, saya rasa ya. Karena itu memang bawaan Windows dan dari segi kecepatan juga masih cepat Google Chrome. Gitu ya. Nah, menurut kalian Google Chrome dengan ini Mozilla Firefox, kira-kira dari segi pengguna banyak yang mana? Chrome. Kenapa kok Chrome? Gimana? Gimana? Lebih mudah, user friendly, kemudian dari segi kecepatan juga lebih cepat Google Chrome ya dibandingkan dengan yang lain. Makanya Google Chrome masih banyak peminatnya. Nah, ini cara untuk menjalankan file HTML dengan Notepad++. Nah, kalau dengan Notepad biasa sama aja ya. Fiturnya hampir sama, bedanya hanya di situ menggunakan ada angka urutnya yang menunjukkan nanti ada tag yang benar atau salahnya. Kalau Notepad biasa nggak ada nomor urutnya, dia langsung kosongan. Itu seperti itu. Kalau itu Notepad biasa. Selanjutnya elemen dasar HTML. Yang pertama yaitu heading ya. Heading itu biasa digunakan untuk membuat judul pada halaman web. Tag yang digunakan adalah HN dengan nilai N antara 1 sampai 6. Di mana semakin besar nilai mereka, semakin kecil huruf yang tercetak. Jadi H1 itu pasti paling besar ya, H6 itu paling kecil. Kemudian untuk default heading nanti rata kiri. Jadi kita memasukkan heading tanpa pengaturan, itu otomatis nanti di sebelah kiri muncul headingnya atau judul halaman webnya. Jika kita ingin membuat heading rata tengah, maka tambahkan atribut line. Kemudian nilainya itu center. Atau right untuk rata kanan. Jadi align sama dengan center, itu berarti nanti teks headingnya itu di sebelah tengah, sedangkan align sama dengan right itu nanti teks headingnya sebelah kanan. Kalau untuk default heading sebelah kiri, jadi nggak usah pakai pengaturan align, dia otomatis di sebelah kiri. Contohnya, buatlah file bernama heading HTML dengan menambahkan teks heading H1 sampai H6. Untuk judul tulisannya bebas. Nah, cara penulisannya di Notepad+ atau di Notepad seperti biasa ya, dimulai dengan HTML dan nanti ditutup dengan /HTML. Di mana di situ nanti untuk memasukkan headingnya itu di dalam body, karena apapun yang di dalam body itu nanti akan tampil di browser. Yang pertama contohnya ini ada H1, heading 1.
Kemudian H2 align center heading 2, H3 align right heading 3 sampai ke H6 heading 6. Berarti dari H1 sampai 6 nanti yang paling kecil yang H6. Slash body slash HTML. Untuk hasilnya nanti seperti ini. Ini yang pertama tadi H1 heading 1, ini secara default nanti di rata kiri ya. Kemudian yang heading 2 itu di rata tengah dan heading 3 di rata kanan. Dan heading 4, heading 5, heading 6 itu secara default otomatis nanti di rata kiri juga dan semakin kecil hurufnya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, saya lanjutkan. Yang berikutnya elemen dasar HTML yaitu ada paragraf atau pengaturan paragraf. Untuk membuat paragraf pada halaman HTML menggunakan tag P dan ditutup slash P. Sama seperti heading ya, kita dapat mengatur paragraf dengan menambahkan atribut align di dalam tag P. Caranya sama, P align sama dengan center atau left atau right. Atau untuk rata kanan kiri pakainya ini, justify. Contohnya P align right, paragraf rata kanan. Berarti nanti paragrafnya itu rata kanan semua. Contoh HTML head title body. Di dalam body ini ada catatan kode untuk penataan paragraf. Nah, untuk catatan ini ada tag pakai tanda seru. Di sini ini hanya sebatas komentar yang nantinya tidak akan tampil di browser. Dia hanya tampil di sini untuk menjelaskan apa yang ada di bawahnya. Yang pertama, P paragraf rata kiri adalah default, jadi nggak perlu diatur rata kiri, sebenarnya sudah rata kiri. P align center paragraf di tengah, P align right paragraf rata kanan, P akan tampil apa adanya. Body HTML. Hasilnya nanti seperti ini. Paragraf rata kiri untuk default, rata tengah, dan rata kanan. Kalau untuk rata kanan kiri biasanya kalau teksnya banyak kelihatan kanan kirinya itu rata. Kemudian elemen dasar berikutnya selain ada heading dan ada paragraf, itu yang ketiga ada garis horizontal, kemudian baris baru dan komentar. Garis horizontal untuk membuat garis horizontal dalam halaman web. Garis nanti di situ ya. Kemudian gunakan tag HR. HR-nya besar. Untuk baris baru, berarti kayak semacam di enter ya, pindah ke baris baru, itu membuat baris baru menggunakan tag BR. Kalau kalian itu ngetik tag HTML kok di enter, nggak pakai BR, itu nanti teksnya lanjut terus ke sana. Kalau di enter, kalau dipakai BR, itu nanti turun ke baris berikutnya. Kemudian komentar. Komentar biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan tentang skrip yang kita buat. Seperti yang tadi contohnya. Untuk membuat komentar, gunakan tag tanda seru, kemudian strip 2 kali. Di sini komentar ditulis kalimat yang berada di dalam tag tersebut tidak akan tampil pada web browser. Ini elemen dasar HTML. Elemen-elemen yang lain itu ada banyak sekali di situ. Kalau ini hanya dasarnya aja. Ada tag-tag itu ada banyak sekali. Jadi untuk membuat satu halaman itu kita membutuhkan tag hampir ratusan. Nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 sebagai elemen dasar. Itu seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang nanyakan, silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, nanti silakan untuk dipraktekkan dari tadi yang pertama saya jelaskan sampai ke elemen dasar HTML yang ada di modul. Itu silakan nanti dikerjakan, kemudian filenya nanti dikirimkan ke e-learning yang sudah saya buatkan. Begitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini perkuliahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.